Halo guys, welcome back to my channel again. Selamat datang di channel saya lagi, Alvin Guntara. Yang belum subscribe, like, and share, silahkan teman-teman subscribe dulu ya. Karena subscribe itu adalah gratis teman-teman semuanya. Nah, dalam sesi video kali ini saya akan bertemu dengan sahabat saya yang dia juga adalah seorang pengusaha, jualannya dagangannya mobil sama motor gede. Nah, seperti apa bisnisnya dan seperti apa perjalanan hidupnya? Ikuti channel saya terus dan lihat video ini, tonton video ini sampai selesai. Oke guys, yuk let's go. I'm marble in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. Oke guys, jadi kita sudah sama Mas Nado ya, panggilan populernya Mas Nado ya, Mas Nado. Kalau nama aslinya Muhammad Putra Nado. Iya, jadi Mas Nado ini perjalanannya sangat luar biasa sekali, mulai dari jualan HP, lalu kemudian sampai sekarang jualan mobil ya Mas ya. Jadi nggak pernah terbayangkan. Nah, seperti apa sih kisah beliau? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih Mas. Mas Nado ini lahir di mana Mas? Saya Pasuruan. Lahir di Pasuruan ya Mas ya. Lahir di Pasuruan, terus kemudian menjalani bisnisnya dimulai dari kuliah. Iya. Wih, keren banget ya. Nah, awalnya gimana Mas ceritanya? Kok bisa sekarang jualan mobil dan mobilnya itu unik ya, memiliki keunikan dan juga mobilnya ini mobil yang nggak mobil sembarangan. Biasanya mobilnya langka ataupun motor moge juga ya Mas ya, motor gede juga. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih di sini ada beberapa ini menang kontes ya, berarti ya. Kontes, Oke. Juara nasional. Juara nasional. Nah, ini salah satu mobil yang dagangannya Mas Nado ini. Nah, seperti apa Mas awal mulanya perjalanan bisnisnya seperti apa nih Mas Nado? Jadi itu Mas Alvin, saya kan kuliah di IIK. Di IIK. Waktu itu awal kali masuk di kedokteran gigi, saya itu kan ospek. Ospek. Nah, ospek. Biasanya ospek itu kan selalu ini ya, senior-senior itu kerjain. Yang namanya ospek dikerjain mulai dari macam-macam lah. Sampai singkat cerita, tapi ngerjainnya ini bagus gitu loh. Dalam artian membangun ya. Kita itu deh nanti kalau kuliah ada beberapa buku yang dibutuhkan gitu loh. Buku ya. Jadi mulai jualan pertama ini jualan buku. Jadi waktu kuliah ada kebutuhan buku ya, ada market di situ ya.
ada kebutuhan buku dari senior. Iya. Oke, jadi awalnya gimana Mas? Jadi waktu itu kan seniornya menawarkan, ya sudah deh kalau beli satu paket harganya sekian, tapi nanti kalau sekian itu nanti kita bonusi materi kuliah dari semester awal sampai semester kedepannya, katanya seperti ada itu. Bonusnya ya. Iya. Artinya kan namanya adik tingkat masih baru berbondong-bondong beli. Berbondong-bondong beli semua. Nah, oke. Itu satu angkatan berapa? Satu angkatan dulu itu 115-an. 115. Jadi satu angkatannya 115. Ini di kedokteran ya? Di kedokteran gigi. Kedokteran gigi ya. Oke. Setelah itu melihat peluang itu, Mas Nado ya. Saya kan cuma gini, memang betul buku di kedokteran itu kan terkenal mahal. Mahal, betul. Cuman waktu itu saya mikirnya ini buku bukan ori gitu loh. Tapi masa kok sampai segitu? Sampai segitu. Bukan orinya ya, bukan aslinya. Oke. Tapi memang sama-sama pewarna. Singkat cerita, loh saya ini mau beli tapi ragu-ragu gitu Mas Alfian. Oke, mau beli ke kakak tingkat tadi ya, mau beli ke yang senior. Beli ragu-ragu. Kebetulan saya tuh punya saudara di luar kota. Oke, iya. Saya kan tanya, tak kirimkan listnya harganya sekian loh. Kok ternyata kata saudara saya itu kalau di langganan saya harganya beda jauh dengan judul yang sama ya. Dengan judul yang sama, dengan judul yang sama, penerbit yang sama, dan kualitasnya juga sama ya. Soalnya. Tapi harganya nggak sampai jutaan ya, sampai 1 juta lebih begitu. Betul. Karena ada saudara yang di farmasi ya, di kedokteran di tenaga kesehatan lainnya itu. Oke, iya. Terus melihat peluang itu, nah saya sudah kalau selisihnya sudah jauh, ya kenapa saya tidak berani bersaing, dalam artian kita bersaing secara sehat. Siap ya. Berarti ini saingan adik kelas yang baru masuk ospek, terus kemudian ada senior yang berbisnis jualan buku, tiba-tiba disikat nih marketing panitia ospek panitia ospek sebenarnya. Jadi memang ospek ini kan menjadi ajang kesempatan juga ya sebenarnya untuk senior. Kalau saya dulu di Brawijaya itu kalau di depan trotoar pintu masuk itu kalau pas masa ospek mereka pada jualan propertinya ospek, tugas-tugasnya ospek. Nah ini sepertinya juga melihat peluang itu Mas Nado, akhirnya ada buku yang sebenarnya judulnya sama, penerbitnya sama, tapi bisa harganya 3 kali lipat di bawah itu. Iya, betul. Wow, keren. Nah, terus setelah itu ya pastinya banyak ya yang beli ketika Mas Nado beli itu ya. Cuman waktu itu saya selain harga, saya juga promosinya kalau kalian beli di kakak tingkat kan kalian ini ngambil di kontrakannya kakak tingkat di kosnya. Harus datang ya ke sana. Dan itu juga bukan istilahnya bukan servis ya, kita ngomongin pelayanan ya sekarang betul. Nah, sedangkan Mas Nado harganya sudah di bawah, 3 kali lipat ya kan? Berarti sekitar 500 ribuan jualnya. Tapi diantar sampai rumah. Wah, ini kan berarti ya memiliki nilai tawar ya, ada value. Oke, terus akhirnya banyak Mas. Akhirnya banyak dari 100 sekian mahasiswa baru, kira-kira berapa persennya itu? Itu yang beli ke saya kisaran 30 anak. 30 anak ya. Jadi 30 anak itu kira-kira uangnya kalau lumayan ya. Lumayan dengan mahasiswa baru yang baru memulai ngelihat kuliah seperti ini ya, tapi ternyata ada peluang di situ. Terus ya kira-kira mengumpulkan modal itu kumpul berapa Mas? Bersihnya Mas? Bersihnya waktu itu saya bisa dapat uang sampai dengan kurang lebih 5 juta. 5 juta, ini bersih ya net profitnya. Tapi kalau ngomongin omset ya pasti ya sekitar 15 jutaan ya, karena kalau dilihat harga 500 ribu dikali 30 ya kira-kira seperti itu, 15 juta sekian. Tapi ini ternyata net bersihnya 5 juta. Nah, uang 5 juta ini kemudian diapakan sama Mas Nado? 5 juta itu sudah terpotong tak pakai jalan-jalan. Oke. Buat seneng-seneng ya, karena masih muda juga dapetin 5 juta. Wah, sudahlah ini makan-makan, jalan-jalan. Oke, setelah itu Mas, setelah itu cerita kan selanjutnya. Saya kan memang dari dulu itu cita-cita dokter Mas. Oke, cita-cita dokter ya. Nah, cita-cita dokter. Tetapi saya ini
kalau dokter kan pada umumnya hobinya itu membaca, keterampilan, skill, betul. Tapi saya di sini hobinya jual beli. Iya, karena biasanya dokter itu kan eksak ya, jadi harus pola-pola pemikirannya kan sesuatu ilmu yang pasti gitu ya. Tapi ternyata Mas Nado ini hobinya malah jualan ya, seperti dagang gitu. Oke, berdagang. Nah, dagangnya apa Mas? Jualan pertama setelah buku. Nah, waktu itu saya akhirnya memilih untuk jualan HP. Jualan HP ya. Berarti ini tahun berapa itu HP? Itu kisaran 2014 akhir. 2014 akhir, di mana HP menjadi komoditi atau menjadi kebutuhan yang utama ya. Bahkan sampai hari ini ya, orang kalau HP-nya muncul merek baru aja rebutan gitu ya. Oke, jualan HP. Jualannya sistemnya seperti apa Mas? Waktu awal itu? Kalau saya boleh sebut merek. Jadi kan kalau dulu itu kayak iPhone, iPad itu kan masih booming-boomingnya. Oke, betul. Semua kalau HP-nya nggak Apple tuh nggak keren gitu ya. Katanya seperti itu. Iya, pokoknya harus think different. Oke. Akhirnya kok saya lihat di Kediri ini pasarannya lumayan tinggi. Oke, pasarannya tinggi. HP Apple ya, karena belum banyak orang punya dan dianggap HP yang mahal gitu ya. Orang rela beli untuk lifestyle-nya dia. Betul sekali. Oke, Kediri berarti menjadi market pertama ya, Mas Nado untuk jualan HP. Oke, HP-nya ini gimana? Kok bisa punya modal untuk beli HP awalnya? Seperti apa? Jadi awalnya itu ya dari untung bersihnya jualan buku itu Mas. Untung bersihnya, jadi dari 5 juta dipakai jalan-jalan masih ada sisa ya? Iya. Masih ada sisa nih teman-teman. Oke, masih ada sisa, kira-kira sisanya berapa waktu itu? Pokoknya waktu itu 5 juta itu bersih setelah jalan-jalan. Oke, jadi 5 juta itu bersih setelah jalan-jalan. Sebenarnya untungnya jualan buku lebih dari 5 juta ini. Karena jalan-jalannya juga lumayan nih. Kemana waktu itu jalan-jalannya? Waktu itu mungkin saya ke Bandung. Oh, ke Bandung ya. Waktu itu kalau ke Kediri kan kalau naik motor ke Malang, ke Batu. Oke. Setiap minggu. Karena memang Jawa Timur ini ya Malang ya. Iya. Pusatnya untuk kita, udaranya juga enak, banyak tempat wisata. Oke, jadi 5 juta ini bersih setelah jalan-jalan. Setelah itu 5 juta ini dibelikan HP iPhone waktu itu. Waktu itu saya pertama jualan itu iPhone 4 sama iPhone 4S. Oke, karena waktu itu memang keluaran pertama ya iPhone 4 ya, yang kecil masih. Oke, iPhone 4 ya. Dan waktu itu saya mikirnya kalau saya langsung jualan yang tipe tertinggi, waktu itu kan iPhone 5 atau iPhone 6, saya kan selain modalnya terbatas, saya kan juga tidak tahu speknya iPhone, cara ngeceknya, kelebihan kekurangannya seperti apa. Oke, jadi Mas Nado bener-bener nggak tahu juga ya tahu juga urusan HP ini seperti apa gitu ya. Yang penting jual aja lah, berani aja lah, begitu ya. Oke, ngambilnya dari mana nih Mas? Nah, waktu itu kan saya punya temen nih. Oke, ada teman pondok yang kuliah di Telkom Bandung. Berarti waktu itu mondok ya, Mas Nado ini mondok ketika SMA ya? SMA-nya saya mondok. Dan akselerasi ya, yang harusnya SMA itu 3 tahun, terus hanya 2 tahun selesai. Oke, dan ternyata Mas Nado tadi sempat cerita ke saya sebelum video ini kita record ya. Nanti Mas Nado bisa tambahkan lagi ceritanya. Ketika perjalanan mau kuliah ke kedokteran, ternyata Mas Nado ini ngelihat tong sampah. ini unik ya, ini cerita yang sangat unik sekali. Jadi Mas Nado itu melihat tong sampah, di situ ada kayak semacam stiker atau brosur ya, brosur promosi kampus IIK, ternyata Kediri ini ada kedokterannya. Betul gitu sekali. ya. Dan dari situlah akhirnya Mas Nado berkeinginan untuk melanjutkan kedokteran gigi gitu ya. Pertama nggak ada bayangan kalau di Kediri ini ada kedokterannya gitu. Kenapa memilih Kediri? Karena waktu itu mondoknya di Mojokerto. Dan Mojokerto ke Kediri kan dekat, hanya 2 jam. Nah, kenapa milih Kediri? Karena dekat dan ada kedokterannya. Oke, mantap ya. Lanjut Mas, dari punya temen yang dia punya HP ya, dia dagang HP duluan, dia sudah tahu spesifikasi HP-nya.
Lalu Mas Nado pertama kali itu beli berapa? Uang 5 juta ini dapat berapa nih? 5 juta itu saya beli iPhone 4, iPhone 4, satu iPhone 4S, 4S-nya satu, cuman 2 iPhone saja. 3 juta berarti Mas. Waktu itu 3 juta ya. Kisaran 1 juta sampai 1,5. Kisaran 1 sampai 1,5 juta harganya ya. Berarti 2 HP ini nilainya 3 juta. Iya. Mas Nado beli ya akhirnya ya. Setelah itu? Waktu itu kan kebetulan di Kediri sama di Bandung itu kalau HP yang nominalnya di bawah 2 juta itu top out-nya 300 sampai 400 ribu. Selisihnya ya? Iya. Ada keuntungan 400 ribu. Iya. Kalau di Bandung itu 1,5. Kalau di Bandung itu 1,5. Di sini bisa 2 juta. Dari situlah akhirnya Mas Nado punya selisih keuntungan ya. Masih nge-save 2 juta untuk cadangan. Cadangan hidup karena Mas Nado ini juga kuliah saat itu ya. Terus uang 3 juta ini diputar di 2 HP. Terus bersihnya Mas? Waktu itu yang satu laku 1.800.000 Mas. 1.800.000. Yang satunya lagi lakunya 2.100.000. 2.100.000 sampai pada akhirnya itu diputar terus ya. Diputar terus. Saya beli iPhone 5, saya beli iPhone 5S, saya beli dan lain sebagainya. iPad juga. Ini ya saya mau ngomong nih ke teman-teman semuanya bahwa ternyata ketika kita punya passive income, jangan kemudian keuntungan net profit yang didapat dari passive income ini langsung buat kita belanja ya. Jangan dibuat jalan-jalan lagi nih Mas. Jangan dipakai untuk beli sesuatu barang yang mewah dulu, jangan dinikmati. Tahan dulu ya. Nah, setelah dapat keuntungan ini, dapatkan lagi passive income yang lainnya begitu ya. Nah, belikan lagi terus kemudian dapat passive income yang selanjutnya akhirnya terkumpul banyak HP tadi ya. HP iPhone 4, terus 5, terus kemudian naik lagi muncul 6 seri-seri baru lainnya. Sampai pada akhirnya katanya kan ada orang yang rela tuker tambah motornya ditukar dengan HP. Ini gimana ceritanya Mas? Saya nggak habis pikir. Bagi saya pentingan motor lah daripada HP. Yang penting HP bisa untuk SMS, telepon, WA misalkan selesai gitu. Gimana Mas? Jadi waktu itu saya punya iPhone 5S. iPhone 5S yang harganya berapa? Yang harganya waktu itu saya dapat murah. HPP-nya harga dasarnya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta iPhone 5S. Nah, karena waktu itu cuma ada HP, saya belikan charger sama belikan headset yang jadi nggak ada dosbooknya, bisa dibilang HP batangan lah. Ini nggak tahu ini pokoknya HP 1,5 juta 5S. iPhone 5S. Waktu itu pasaran di Kediri 2,5 sampai 3 juta Mas. 2,5 sampai 3 juta. Dari harga 1,5. Wow, ini luar biasa nih. Saya belikan charger sama headsetnya. Dilengkapi ya. Lengkap. Terus saya coba memberanikan diri lah. Posting ya. Posting promosi. Waktu itu saya buka harganya 2.750. 2.750 padahal dapatnya cuma 1,5. Ya memang ini entrepreneur ya. Pokoknya profitnya harus tinggi, setinggi-tingginya. Terus setelah itu laku kok kebetulan orang Malang ya. Orang Malang, padahal ini jualannya di Kediri. Marketnya itu Kediri, market share-nya ya. Tapi ternyata orang Malang yang tiba-tiba menghubungi Mas Nado. Iya, betul. Dan gimana Mas? Itu orangnya punya motor Cina. Tapi sudah serupa seperti yang Mamiu Mas Alfian. Jadi motor Cina ini sudah dimodif ya. Mungkin diganti totoknya atau mungkin stikernya seperti seakan-akan motor Mamiu. Nah, waktu itu saya tak kiranya itu ragu, soalnya kan saya kok ya benar Mas Alfian tadi, masa motor ditukar sama HP. Saya masih dikasih kembalian uang seperti itu. Masih ditambahi uang lagi ya. Jadi motor ini dikasih untuk nuker HP tapi masih ditambahin. Luar biasa. Berarti nilai motornya ini bagi pemilik motor ya, bagi pembeli tadi nggak sampai 2 juta. Jelas tidak sampai. Soalnya kan saya dikasih kembalian 1,5 Mas. Loh, dikasih 1,5. Jadi HP-nya aja harga dasarnya itu 1,5. Dikasih motor
ditambahin 1,5. Wah, ini luar biasa di keuntungannya ini. Ini rezeki ya, rezeki, betul tuh. Kedapatan durian Mas dari tadi. Mantap. Terus akhirnya Mas Nado awalnya ragu ya. Awalnya ragu. Ini beneran nggak nih? Kayaknya ini bercandaan nih orang ini ya. Terus akhirnya Mas Nado berangkatlah ke Malang. Saya kan waktu itu ngebis Mas. Naik bis, berangkat ke Malang Mas Nado ini naik bis. Bayangin ya teman-teman ya. Saya itu perjuangannya ditemani sahabat saya. Iya, sahabatnya Mas Nado ditemenin. Artinya berdua ya. Berdua aja. Oke, ngebis dari sahabatnya cewek apa cowok? Cewek Mas. Cewek sahabatnya. Jadi luar biasa ya, kayak Romeo and Juliet di dalam bis Puspa Indah atau Bagong waktu itu Puspa Indah, belum ada Bagong. Oke, belum ada Bagong. Jadi kalau teman-teman asal tahu ya, kalau Kediri ke Malang ini perjalanannya cukup lumayan, apalagi kalau naik bis itu bisa bisnya muter-muter dulu cari penumpang itu 2 jam, baru kemudian melanjutkan perjalanan bisa 4 sampai 5 jam baru sampai di Malang. Dan Mas Nado hanya ditemenin sahabatnya perempuan, lalu kemudian nyampelah di Malang. Dengan ini sebenarnya masih penuh keraguan ini. Orang ini guyonan atau beneran gitu ya. Kok ada di era sekarang ini orang jualan motor mau ditukar pakai HP. Akhirnya ketemu Mas orang. Akhirnya ketemu. Berarti ini luar biasanya akhirnya ketemu orang itu. Ketemunya di Terminal Landung Sari. Terminal ya, ketemunya di Landung Sari. Berarti baru turun bis ketemu sama orang itu. Oke, iya. Karena waktu itu kan sahabat saya cewek. Oke. Jadi saya nggak tahu motor, ya namanya cewek juga nggak tahu motor. Sama-sama nggak ngerti nih, nggak tahu ditipu atau ya. Tapi bayangannya Mas Nado, HP sama motor ya bernilainya motor lah. Gitu. Karena saya kan juga dikasih tambahan 1,5. Iya. Oh berarti motor ini bonusnya. Motor ini bonusnya gitu ya. Oke. Berarti setelah itu Mas Nado HP-nya dikasihkan ya? HP-nya saya kasih. Hanya dengan satu HP, headset, dan charger aja. Jadi nggak ada boxnya. Bayangkan ya teman-teman, nggak ada sama sekali. Setelah itu sudah dikasih semua, dapatlah motor. Motor sama uang 1,5. Akhirnya Mas Nado pulang. Akhirnya kita pulang karena kan waktu itu kan ya cuma berdua gitu. Cuman berdua aja. Dan saya waktu itu beneran nggak tahu motor sama sekali. Oke. Singkat cerita perjalanannya nih Mas, karena kan motor Cina nih. Perjalanannya ini motor Cina yang dimodif seolah-olah dia motor yang terbaru, ya kan? Stikernya diganti semuanya. Perjalanannya gimana? Ada kendala nggak? Ada Mas. Dan itu nggak pernah saya lupakan sampai saya tua nanti. Oke, jadi itu cerita tersendiri. Cerita yang tidak akan terlupakan oleh Mas Nado ya. Ketika perjalanan untuk pulang kembali ke Kediri ya, berarti ya. Gimana perjalanannya? Saya kan dari situ mampir makan dulu. Cari makan lah ya, jelas lah ya. Masa jauh-jauh 5 jam di dalam bis gitu ya. Oke. Cari makan. Akhirnya kita pulang lewat Songgoriti. Oke. Songgoriti kan yang jalannya Nua itu loh. Naik betul ya. Udah naik belok ini ya. Iya. Loh, itu kalau yang jalan raya masih mending. Yang itu payung itu ya. Yang terabasan ini yang udah sempit ya. Oke. Nah, ya waktu itu motor ini di tengah jalan tiba-tiba nggak kuat tenaganya untuk naik Mas Alvin. Ya nggak kuat lah ya. Itu kisahnya teman. Karena Mas Nado nggak tahu motor, tapi ya nekat aja begitu. Ternyata di tengah jalan motornya mogok nggak bisa ngegasnya itu tiba-tiba nggak ada tenaga. Akhirnya harus salah satu turun. Nah, ini hikmahnya punya sahabat yang pengertian gitu. Sahabat yang pengertian. Betul, ini karena sahabat itu penting ya. Iya. Jadi dia itu anggapannya menemani saya dari nol lah Mas. Dari nol, oke, iya. Jadi setelah itu tiba-tiba nggak bisa, akhirnya harus salah satu turun dari motor. Nah waktu itu saya sudah turun duluan. Mas Nado. Saya bilang ke sahabat saya, kamu aja yang naik motor, saya dorong dari belakang. Itu misalnya. Tapi beneran Masya Allah itu di luar dugaan. Betul. Ya. Ternyata sahabat saya itu bilang, loh jangan, kalau kamu yang dorong, nanti khawatirnya motor ini kan nggak tahu waktunya ngegas gimana, waktunya nahan gimana katanya. Iya, karena temen ini juga apalagi perempuan ya, dan dia keseimbangannya juga ngeri juga ya. Akhirnya Mas Nado tetap ya
Oke, ya. Akhirnya, lu terus gimana? Gak apa-apa wis, aku aja nih yang dorong dari belakang. Ini cewek loh. Luar Ini beneran. biasa. Jadi akhirnya saya sebenarnya sudah tidak enak. Saya maksa dia yang naik motor, tapi karena kondisi dia mintanya seperti itu demi keselamatan kita, Demi keselamatan, soalnya, betul. Ya. Akhirnya saya beneran sungkan. Oh ya sudahlah, dengan sangat terpaksa. Akhirnya Mas Nado ya yang naik motor. tapi berhasil. Oke, Itu pada akhirnya kurang berhasil. lebih jauh tuh Mas. Paling 200 meter ada itu. 200 meter ada dan jalannya menanjak ya. Dan dia rela bantuin dorong dari belakang, jalan dari belakang. Oke, luar biasa sampai pada akhirnya sampai Kediri dengan selamat ya, alhamdulillah. Nah, lalu kemudian Mas, dari motor itu sudah Mas dapatkan, udah bonus dapat 1,5 ya. Padahal modal dasarnya HP-nya 1,5 gitu. Udah dapat motor ini kemudian Mas Nado apakah? Nah, motor itu kebetulan saya servis. Di servis ya, karena habis perjalanan panjang gitu ya, dan nggak ngerti kondisinya seperti apa, akhirnya di servis ya. Iya. Oke. Sudah mesinnya dicek, semuanya dicek. Terus singkat cerita, motor itu saya iklankan lagi nih. Oke, motornya diiklankan, dijual lagi ya. Jadi ini awal mula dari yang jualan buku ke HP, dari jualan buku HP ke motor. Awal mulanya ternyata ada yang nuker motor untuk HP. Kemudian motor inilah dijual sama Mas Nado. Motor itu dijual. Waktu itu berapa Mas Nado menjualnya? Waktu itu saya berhasil menjual bersih 3.650. 3.650 udah dapat motor yang sebenarnya juga masih layak ya digunakan, masih layak dipakai, sudah diservis sama Mas Nado. Oke. Setelah itu Mas, setelah udah dapat 3.650 itu, Mas Nado setelah itu apakah kembali ke HP atau cari motor lainnya? Nah, akhirnya dari situ saya punya keinginan. Berarti kalau saya sekarang waktu itu kan semester 4 Mas. Semester 4 waktu di kedokteran IIK. Ya. Oke. Semester 4 waktu itu masuk ke semester 5 motor itu. Oke. Mulai jualan motor masuk ke semester 5. Iya. Waktu itu jualan motornya alhamdulillah cuma 1 semester Mas. Cuma 1 semester aja ya. Oke, iya. Jadi dari motor itu 1 semester kan 6 bulan. 6 bulan. Dan waktu itu masih rame-ramenya iPhone sama iPad. Oke, yes. Akhirnya intensitasnya, frekuensinya iPhone, iPad itu saya tetap lebih banyak daripada motor ya. Jadi tetap modal yang didapat jualan motor ini tadi Mas Nado larikan ke HP ya, karena HP saat itu memang luar biasa ya. Bahkan sampai saat ini pun HP banyak ya yang orang masih jual beli HP. Oke, berarti sudah berkembang ya HP-nya. Padahal itu jualannya lewat apa Mas Nado? Jadi saya tuh cuma postingnya lewat situs jual beli online sama Facebook. Kayak marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak, Facebook kayak gitu ya. Oke. Jadi sampai pada akhirnya gimana ceritanya Mas? Sampai Mas memiliki mobil pertama untuk dijualnya. Jadi waktu itu saya kan jualan motor kesekian kalinya. Selama 6 bulan itu saya punya motor India. Motor India nih teman-teman. Kalau boleh sebut merek motor saya itu TVS. Jadi teman-teman tahu ya, kalau TVS motor India itu ya paling peminatnya, kalau kita mikir itu siapa yang mau beli motor India ya. Tapi disinilah keunikan dalam dunia bisnis ya. Dunia seorang pengusaha itu harus melihat peluang dari manapun. Ternyata Mas Nado melihat ada orang waktu itu jual ya. Ya, waktu itu karena TVS-nya ini saya beli sudah kondisi modifikasi seperti ini. Lagi-lagi modifikasi nih. Ini ya, lihat unik sekali ya. Yang tadi awal motornya juga modifikasi. Ya, seperti yang ini TVS-nya sudah dimodif. Jadi apa nih TVS-nya? Itu TVS-nya modif Ninja 250 yang model injeksi. Jadi motor India dimodif jadi motor Ninja 250. Seakan-akan ya. Jadi kalau dilihat tampilannya ganteng, sudah keren ya. Cool banget ya, full ninja begitu. Dengan harga murah sekali Mas. Dengan harga murah berapa waktu itu? Waktu itu kan kalau saya lihat pasaran Ninja ini masih berkutat
45 sampai 50 nih yang 45 injeksi sampai soalnya. 60 juta. Oke. Nah, Kalau motor Ninja aslinya ya. Iya aslinya bro. Ini bukan yang Ninja KW super kopi. Super kopi, oke. Saya jual separuh harga Mas Alfian. Separuh harga berapa Mas? Waktu itu saya tawarkannya 25. 25. Sebentar Mas. Motor India itu TVS itu harga dapatnya berapa nih? Saya dapatnya 9 juta. Hanya 9 juta dijual sama Mas Nado 25 juta. Karena Mas Nado tahu kalau motor yang orinya itu 30 juta harganya. Iya. Ya sekitar Bahkan itu bisa ya. 45. Bahkan bisa 45. Karena kan waktu itu yang injeksi bukan yang karbu modelnya. Oke, jadi inilah ya keberuntungan. Jadi bisnis itu satu memiliki niat, yang kedua harus benar-benar nekat ya, Iya. berani mengambil keputusan. Lalu kemudian yang ketiga beruntung nih Mas Nado. Setelah beruntung juga harus Mas Nado ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil. Meskipun ini motor bahan dari India ya kan, lalu kemudian dimodif dan ini ternyata ada saja yang mau beli ya. Beneran ada, dan waktu itu nggak sampai sebulan sudah laku Mas Alfian. Nggak sampai 1 bulan, ini cepet banget ya. Lakunya berapa Mas? Mas Nado nawarin 25 juta. Nah, waktu itu kebetulan lakunya nggak uang cash. Oke, nggak uang cash. Iya. Nggak apa-apa, diterima aja, disikat sama Mas Nado pokoknya. Berapa waktu itu? Waktu itu Bukan uang cash ya? Iya, bukan uang cash, diajak tukar tambah sedan tua Mas Alfian. Diajak tukar tambah sama mobil. Ini gokil banget ya teman-teman ya. Sudah tadi motor mau ditukar sama HP, Iya. lalu kemudian ini tadi ganti motor jualannya Mas Nado mau ditukar sama mobil. Ini saya nggak habis pikir ini. Kok ada orang mau ya nuker mobilnya dia yang dia punya sedan tua, meskipun itu sedan tua ya. Waktu Iya. itu sedan apa Mas? Waktu itu Civic Genio tahun Civic 92. Genio tahun 92. Iya. Kira-kira kalau pasarannya berapa Mas? Waktu Civic itu Genio. saya tanya ke orang, saya lihat di website juga. Kalau orang itu menerangkan online masih 50, 45, 55. Oh masih lumayan ya, 40, Iya. 55. Jadi kalau misalkan tadi motor harganya Mas Nado dapatnya 9 juta, dijual 25 juta, ada orang nawar mau tuker tambah sama mobil senilai 40 sampai 50 juta. Lalu gimana Mas itu? Akhirnya terjadi trade itu ya? Terjadi lagi. Oh, Jadi kita waktu itu giliran saya nih yang nambah. Kalau yang yes, iyalah. Iyalah giliran Mas Nado nambah. Waktu itu berarti Mas Nado nambahnya berapa? waktu itu orangnya awalnya minta 15. Awalnya minta 15. Nah, Jadi sebenarnya teman-teman ya, harga motor 9 juta ditambah 15 itu berarti kira-kira 25 juta ya. Seperti itu. Dengan dapat mobil senilai 50 juta atau 40 juta. Ini sebenarnya sudah keuntungan yang luar biasa nih teman-teman ya. Oke, jadi Mas, keuntungannya tadi 9 juta harga dasar motornya. ya betul. Motor India yang sudah dimodif tapi Mas Nado jual 25 juta. Ada orang yang mau beli tapi ditukar tambah sama mobil dengan syarat Mas Nado menambahkan uang 15 juta. Ya, awalnya dia minta 15. Awalnya minta 15 juta. Awalnya Oke. minta 15. Setelah ketemu dan Dan Mas ketemu Nado nih, orangnya datang ke kos saya. Hmm. Saya kan ya wis namanya anak kos, Mas, anak Iya. kos. Saya enggak melebih-lebihkan. Jadi orangnya datang, Iya. saya bilang, Iya. "Pak, saya kalau nambah 15, uang saya enggak ada. Kalau nambah 15 uangnya nggak ada, jadi Saya bilang jujur gitu, ya. jujur. Jujur ya, oke. Saya ini pokoknya kepingin punya mobil seperti teman-teman saya yang lainnya." Oke. Kan biasanya anak-anak kuliahnya Iya ya dong, seperti itu. pasti ya, semua Ya. bawa mobil gitu ya. Cuman saya punya prinsip, saya ini sungkan mendapati orang tua. Kan Yes. awal waktu kuliah dulu masa-masa sulit, Mas. Iya. Karena setelah pemilu itu tadi, Pemilu, oke. nah, jadi biayanya Jadi tidak terlalu teman-teman, Mas Nado ini orang tuanya juga anggota dewan ya. Iya. Ibu ya Mas ya. Iya, ibu juga, anggota dewan. Ayah juga. Iya. Oke, jadi ibu sama ayah juga sama-sama anggota dewan di dapil Iya. yang sama Mas atau beda ya beda dapilnya? dapil, beda dapil. Beda dapil tapi wilayah kerjanya. Ayah dulu baru ibu. Oke, ayah dulu baru ibu ya. Nah, di masa-masa sulit yang dimaksud Mas Nado itu karena ya pemilu ya. Mas Nado tahu bahwa pemilu itu konsentrasinya wah luar biasa yang harus disiapkan. Di tengah-tengah seperti itu, Mas Nado punya pemikiran tidak mau merepotkan orang tuanya.
Jadi karena kurang ya Mas, kurang duitnya untuk nambah mobil itu ya. Terus gimana Mas Nado kok bisa menyiasatinya? Nah akhirnya gini, saya itu kan sudah tawar-menawar sama orangnya di harga 12 juta Mas. Di harga 12 juta, jadi dari 15 harusnya Mas Nado nambah, udah ngasih motor TVS yang dimodif menjadi Ninja, plus nambah duit 15 juta, tapi dinego sama Mas Nado dan turun menjadi 12 juta saja nambahnya. Tapi waktu itu saya bilang gini ke orangnya, 12 juta Pak, tapi saya nggak bisa kasih uangnya sekarang. Iya. Kebetulan saya ini kuliah sambil jualan HP. Sambil jualan HP, ini ya teman-teman ya. Akhirnya saya tunjukkan kan HP-nya. HP-nya ditunjukin semua. Ini loh punya aku. Seperti itu aku punyanya ini, jadi nggak punya duit cash. Iya. Akhirnya saya bilang ke orangnya, kalau sampai mau sabar, kasih saya waktu paling lambat 1 minggu. Paling lambat 1 minggu nih. Sabar ya Pak ya, saya jualan HP dulu ini. Kalau HP itu dijual semuanya Mas Nado, ini duitnya berapa? Waktu itu kekumpulnya 9 juta. Hanya 9 juta, masih kurang 3 juta. Benar, 10, 11, 12, iya kurang 3 juta. Akhirnya HP itu terjual semua. Hebat sekali. Saya jual cepat ke counter, sama-sama pedagang HP lah. Karena seminggu waktunya. Waktunya saya minta seminggu. Entah itu rugi atau hanya balik modal, saya ikhlas. Ikhlas, betul, luar biasa. Yang penting dapat mobil nih, harus dapat satu mobil pertama yang sekarang ini menjadi mobilnya sudah puluhan. Setelah itu ditambah lagi 3 juta. 3 jutanya kan masih kurang. 3 jutanya saya waktu itu permisi bohongi orang tua. Iya, nggak apa-apa ya, demi sebuah kebaikan. Tapi insya Allah orang tua nanti pada akhirnya juga akan kebuka gitu. Jadi 3 juta ini Mas Nado bohongin orang tua. Sebenarnya ya bohongnya itu untuk kebaikan dan setelah dikembalikan. Itu saya langsung cerita, saya kembalikannya langsung dikembalikan. Lebih ngembaliinnya ya. Oke, jadi 3 juta Mas Nado bilang gimana ke orang tua? Saya kan ngekos, waktu itu per bulannya 350 ribu per bulan. Oke. Singkat cerita, saya bilang ke orang tua, ya Bu, aku butuh uang 3 juta. Loh, buat apa Mas, katanya gitu. Butuh uang 3 juta. Ya permisi, saya waktu itu bohong Mas Alfian. Soalnya bapak kosnya bilang awalnya kan kita kosnya per bulan, tapi sekarang harus bayar 1 tahun. Tapi nominalnya lebih murah. Kalau per bulan 350, 1 tahun ini cuma 3 juta. Saya bilang gitu Mas. Demi dapetin 3 juta. Yang penting dapet 3 juta. Setelah itu ditransfer kan. Luar biasa. Sudah malam hari ditransfer, saya telepon kakek saya. Teleponlah kakek. Karena memang pada dasarnya saya waktu itu jangankan tahu mobil Mas, nyetir aja loh saya nggak bisa. Nggak tahu mobil, terus nggak bisa nyetir, akhirnya teleponlah kakek. Iya, seperti itu. Jadi karena nggak bilang ke orang tua kalau mau beli mobil. Jadi kesini kek. Luar biasa. Jadi Mbah ya, telepon Mbah Eyang ya, telepon Eyang, terus kemudian lah datang ke Kediri. Mbah itu berangkatnya ngebis, nyampe. Mbah berangkatnya ngebis juga luar biasa. Jadi kesuksesan Mas Nado ini dibalik seorang Nado, ternyata ada orang-orang hebat lainnya yang membantu kesuksesan Mas Nado. Jadi dari mulai jualan buku, lalu kemudian ngambil motor, tadi punya sahabat yang setia ya, lalu kakek luar biasa sekali, berangkat dari mana Mas? Dari Pasuruan naik bis, datanglah ke Kediri. Untuk ngecek mobilnya karena nggak ngerti mobil Mas, bahkan nyetir nggak bisa. Jadi waktu itu Mas akhirnya datang ke Mbak itu dicek, akhirnya dia nambah 12 juta. Nambah 12 juta. Udah ada uangnya. Orangnya motor dikasihkan. Sudah. Mobil itu dibawa. Sip. Karena waktu itu kita benar-benar bisa nyetir. Waktu itu kebetulan hari Jumat. Iya teman-teman ya. Saya kan setiap Sabtu mesti pulang. Setiap Sabtu pulang ke Pasuruan. Jadi Mbak itu bermalam di kos. Besoknya itu bawa mobil pulang ke Pasuruan. Kaget lah orang tuanya. Gimana orang tua ketika pertama kali ngelihat anaknya pulang bawa mobil? Waktu itu orang tua saya bilang gini, loh ayah bilang ke Mbah
Loh ya, mobilnya sinten, mobilnya siapa kalau bahasa Jawa kan seperti itu. Berarti ini kakek dari ayah ya? Kakek dari ibu. Ibu. Oh iya ya. Oke. Terus habis itu, loh ini mobilnya anakmu katanya. Mobilnya anakmu. Wah katanya ayah sama ibu, gak mungkin Wong Nahda itu gak bisa nyetir kan seperti Gak itu. mungkin, gak mungkin ya. Jangankan punya nyetir aja gak bisa. Nyetir aja gak bisa, oke. Sudah masuk dulu aja cerita di rumah. Iya. Terus sempet BPKB-nya ya? Nah, BPKB-nya langsung ditunjukin sama Mbak kan. Loh, Mas BPKB ini tunjuk Mas. Loh, ini atas namanya sudah? Bukan, masih atas nama pemilik. Oke, iya. BPKB ini. Oh. Loh, orang tua ini masih bingung. Loh, kok bisa? Padahal nyetir aja nggak bisa gitu. Ini ya teman-teman ya, luar biasa ya Mas Nado ya. Terus kemudian? Akhirnya kan masuk ke rumah, terus intinya singkat cerita saya bilang. Jadi, ya Bu, aku njaluk sepuro, saya minta maaf. Minta maaf kalau kemarin bohong uang 3 juta buat tambahan beli mobil gitu ya. Tapi saya bilang, kalau nanti mobilnya laku, pasti tak kembalikan dan tak lebihkan buat sebagai ucapan terima kasihnya. Buat ucapan terima kasihnya. Terus itu sih sebenarnya memang orang tua menolak Mas. Iya. Buat apa wong itu anggapannya wajar sudah waktunya buat punya mobil seperti itu. Oke, iya. Terus akhirnya Mas Nado jual mobil itu ya. Mobil itu dijual berapa sama Mas Nado? Waktu itu laku 46 juta. 46 juta. Padahal nilai mobilnya kalau tadi lihat historisnya itu motor ini 9 juta. Harga dasarnya 9 juta, Mas Nado dapatnya ya 12. Nambah 12 berarti 9 tambah 12. Anggapannya 22 kan ya. Motornya saya di servis. Motornya dibenahin dulu ya. 22 juta laku mobil ini seharga 46 juta. 6 juta. 2 kali lipat bahkan lebih ya. 2 kali hampir 3 kali lipatnya. 46 juta. Nah, ini luar biasa sekali Mas Nado. Lalu kemudian uang 46 juta ini akhirnya dikasihkan orang tua ya tadi sisanya karena ada utang. Mas Nado nganggapnya itu harus dikembalikan gitu ya. Waktu itu kok kebetulan lakunya berbarengan dengan waktunya bayar SPP Mas. Berbarengan dengan bayar SPP, ada tanggungan SPP ya Mas Nado. Itu SPP-nya saya kan 11 juta. 11 juta SPP-nya Mas Nado. Sebenarnya 10.650. Oke, 10.650. Ya kan 10.650. Iya, 11. Nah, waktu itu kan yang 6 juta ini saya kembalikan ke orang tua saya. 6 juta, sisa 40. Sisa 40 kan. 40 jutanya? Ibu sama ayah bilang nggak usah Mas, wong itu loh uangnya sampean. Oke, ya hasil jerih payah ya. Itu terus dihargain. Ya. Singkat cerita saya punya inisiatif. Bu ya wis gini aja Bu, kalau ibu sama ayah nggak mau nerima, kan ini waktuku bayar SPP. Waktuku bayar SPP, oke ya. Harusnya kan untuk nambah. Akhirnya ya wis yang 6 jutanya dari jualan mobil itu tadi, ibu sama ayah nambahi 5 juta. Oke, jadi dibantu sisa kekurangan untuk membayar SPP. Masih punya 40 juta. Kan 40 juta Mas. Nah dari 40 juta ini Mbah itu bilang, Mas sampean itu kuliah, oke. Dan jadwalnya kan lumayan padat, betul. Akhirnya kalau sampean itu jualannya mobil yang anggapannya yang pasaran, itu sepertinya susah, dan lagi kan modalnya cuma 40 juta. Mobil pasaran ini artinya mobil-mobil yang sering laku di pasaran ya, kayak Avanza, mobil Jepang lah. Mobil Jepang seperti itu yang paling banyak diminati di Indonesia ya. Berarti Mas Nado dapat ide itu juga dari Mbahku sebenarnya. Mbah ya, luar biasa sekali ya. Terus akhirnya nggak jualan mobil pasaran. Nggak jualan mobil pasaran. Waktu itu saya akhirnya dari 40 juta itu membelah mobil itu jadi 2 Mas gambarannya. Oke, membelah jadi 2 ya. Intinya 40 juta biar dapat 2 mobil. Iya, gimana? Waktu itu saya ingat saya dapat Kia Timor. Itu kan Kia mobil Timor. bekas taksi. Yes, betul ya. Oh, kebetulan yang satu itu saya dapatnya 23,5. Hanya 23 juta. Yang satunya lagi itu saya dapatnya 20 juta. 20 juta. Berarti sebenarnya ya masih nambah ya. 40 juta masih nambah 3. Akhirnya waktu itu saya punya HP iPhone 6. iPhone 6. Itu tinggal HP itu tok yang saya pakai. Dipakai HP-nya masih dipakai itu ya waktu itu ya. Nggak ada lagi. Dijual lah HP itu. Akhirnya kita Mas Alvin juga tahu ada pembicaraan. Dijual langsung HP-nya untuk dapetin 2 mobil ini ya.
Akhirnya iPhone itu saya jual laku 6 juta mas. iPhone-nya dijual laku 6 juta. Waktu itu memang iPhone 6 masih tinggi ya Masih harganya tinggi. ya. 6 Waktu juta itu masih 7,5. ya turun lah. Nanti sisa beli mobilnya beliin HP yang biasa dulu. Ya betul. Akhirnya saya mengalah dari iPhone 6. Sisa uang itu kan anggapannya 1,5 mas, apa 2 juta itu saya lupa. Oke, sisanya ya. Nah, saya belikanlah HP iPhone 5, HP tapi iPhone yang 5? cuma HP dan cas. Oke, batangan lagi nih. Tangan lagi. Nggak ngerti Pokoknya- asal muasal Iya. HP ini, yang penting ada HP Pokoknya yang bisa dipakai. saya bisa pakai untuk kuliah. Pakai untuk kuliah. Oke, berarti dapatlah 2 mobil ini. Dapatlah 2 mobil. Siap. Jadi Di- 23.500 sama 20 juta. Ya. 2 mobil ini. Lalu kemudian dijual lagi. Jual mobil. lagi. Laku berapa yang Yang ini 23.500? yang 23.500 itu lakunya 25 mas. Laku 25, untungnya nggak besar sih. Nggak besar, Iya. 1,5. 1,5. Tapi waktu itu Mbah bilang sama ibu nggak apa-apa mas, kan saya bilang cuma ditawar 25, dikasih apa enggak ya ini, terserah sampean, kan itu uangnya sampean, seperti itu. Tapi kalau boleh saran, kalau kata orang Jawa, orang tua, buat penglaris lah katanya, seperti Iya itu. betul, nggak boleh nolak rezeki ya, Nah, nggak boleh. soalnya Akhirnya waktu itu tak iklankan jam 8 pagi, jam 8 pagi iklan. mau berangkat kuliah, jam Mau berangkat istirahat, kuliah. jam 12 itu ada yang menawar 25. Wih, awalnya ditawarkan berapa sama? Awalnya saya iklankannya 28. 28 ya. Awalnya Oke. iklan 28, ternyata ada yang nawar 25 dan akhirnya Saya ya kasih sudah. kan. Nggak apa-apa, yang penting laku lah. Laku. Meskipun untungnya hanya 1,5 laku. Mobil yang kedua Mobil yang kedua, yang satunya itu kan Dari belinya 20 juta. Iya. Saya benahin AC waktu itu mas. Oh, benahin Kan AC. AC-nya nggak dingin. Mm-mm. Benahin 500.000 lah waktu itu. Mm-mm. Terus saya jual, alhamdulillah ini gantinya yang 1,5. Ini oke. Jadi itu tadi nggak boleh nolak rezeki. Iya. Lalu ya untuk rezeki lah intinya ya. Terus kemudian yang kedua ini laku berapa? Ini selang 1 minggu, setelah 1 minggu mobil itu laku 29 mas. 29. Oke, lakunya untungnya 9 juta kurangi 500.000 untuk servis Nah, AC-nya. betul. Jadi luar biasa sekali ini ya. Inilah roda itu terus berputar ya. Betul. Akhirnya ngumpul lagi nih jadi cash Cash. money. Berapa nih Mas? Waktu itu dapatnya saya 2 itu. 29 sama 25, 25. berarti kisarannya 50-an. 50-an ya, sekitar 50-an juta. Lalu dibelikan mobil lagi kah? Saya belikan mobil lagi. Mobil ini dipecah jadi 2 lagi atau hanya Tetap satu? saya pecah jadi 2. Tetap dua gitu ya. Itu. Oke, go double ini ya, go double. Oke, dua. Lalu waktu itu saya beli mobil bekas taksi lagi mas. bekas taksi lagi. Karena saya gini, Mbak itu bilang kalau mobil itu orang ada yang melihat tahun. Oke. Artinya kan kalau waktu itu kalau kita punya uang katakanlah 30 juta. 30 juta. Kalau Iya. kita beli mobil yang tahun mobil Jepang, Mobil dapatnya Jepang. tahun 90-an. 90-an. Iya. Dan akhirnya kalau mobil taksi kan dapatnya yang tahun 2000-an. Nah, lumayan ya. Nah, lumayan lebih awet, muda, lebih, ya, awet, lebih lebih irit. lebih irit. Betul. Oke. Akhirnya waktu itu saya beli mobil Proton. Proton. Oke. Proton ya. bekas taksi yang dari Malaysia, Mas. Dari Malaysia. Waktu Gila. itu saya belinya 23. 23 saja. Oke. Kebetulan lakunya 27. Lakunya 27. Ya lumayan ya, selisih-selisih sedikit tapi ya terkumpul semua Ya. itu. Oke, itu waktu berapa lama Mas nunggunya? Nggak ada 1 bulan. Nggak ada 1 bulan. Jadi mobil-mobil X taksi masih Iya. sangat diminati ya. Iya. Karena orang punyanya uang segini tapi pengen punya mobil Iya. untuk dipakai, dan mobil X taksi juga masih nyaman ya Nyaman. untuk digunakan, tahunnya juga masih tergolong baru gitu ya. Oke, sampai pada akhirnya Mas Nado hari ini Iya. Mas Nado sudah punya berapa mobil? Kebetulan waktu itu kan nominal yang saya jual mobilnya kurang lebih 30 jutaan, Mas. Iya, masih sekitaran itu ya, Iya, mobil-mobil seperti itu. 30-an jutaan yang dijual Mas Nah. Nado ya. Oke. Nah, sekarang Sampai memang, sekarang yang dijual Mas Nado ini kisaran sudah berapa nih harganya? kebetulan Yang paling tinggi. bervariasi. Yang paling tinggi Mas Nado? Yang paling tinggi saya ada Velfire. Velfire.
Itu luar biasa. Ya. Iya. Sama kesayangan saya itu Peugeot yang cabriolet. Oke, yang bisa Kanan dibuka kiri. ya. Cupnya ya, keren. Open cup itu. Open cup bisa dibuka, lalu kemudian punya Velfire, dan Velfire-nya ini hasil jerih payah yang mobil 30 jutaan awalnya, lalu kemudian terkumpul sampai akhirnya jualan motor gede juga ya, Moge juga ya. Moge sekarang masih ada stoknya atau sudah tinggal satu ya? Sebelumnya berapa Mas? Biasanya 2 gitu. Dua gitu ya, kadang 3 karena cepet juga ya lakunya ya untuk motor ya. Ada yang suka orang suka naik motor sekarang ya. Oke, ya. Berarti Velfire, terus ada Cabriolet itu ya. Terus ini ada Hyundai Avega 2011, tapi ini yang tipe tertinggi Mas. Tipe tertingginya. Dan bekas kontes. Jadi ya. Ini ya Mas ya yang dapat ini ya. Ini teman-teman nih, ini dipajang semua ini bekas kontes. The Best Road Scraper Surabaya Desember 2018. Jadi ini keren banget, nanti kita lihat mobilnya ya, seperti apa mobilnya. Wah, slam statik. Oh ini apalagi nih, body kit. Jadi beberapa kategori dibawa pulang semua ini pialanya ini. 4 kategori ini ya. Wah, luar biasa. Best Hyundai ini ya. Ini semua full modif ya. Ada soundnya dan sebagainya ya, keren ya. Dan ini baru dapat juga langsung sudah ditawar sama orang, jadi luar biasa sekali Mas Nado ya. Sampai pada akhirnya sekarang Mas Nado itu tadi di depan ada mobil parkir, saya kira apa banyak tamu Mas Nado ini, ternyata itu mobilnya dia semua gitu loh. Itu luar biasa sekali Mas Nado ya. Dan ini mobilnya nganggur semua nih teman-teman. Kalau teman-teman mau datang ketemu sama Mas Nado langsung, wah bisa nih nanti teman-teman bisa bantuin jualan mungkin ya, bisa bantuin jualan, nanti dapat persentasenya seperti itu. Karena era hari ini itu kita harus kolaborasi teman-teman ya. Kita nggak bisa kalau kita hanya sendirian, pengen sukses sendiri itu nggak bisa. Jadi harus berkolaborasi dan ingat harus tahan banting juga ya. Gimana Mas Nado perjalanannya? Mas Nado pernah ditipu orang nggak sih? Pernah Mas. Ini cerita, kalau tadi kan ceritanya enak-enaknya aja nih, beruntungnya terus, tapi cerita pahitnya ternyata Mas Nado pernah ditipu orang. Gimana Mas Nado ceritanya? Ditipunya itu? Saya waktu itu kan nggak tahu mobil, nggak tahu mobil, betul. Jadi waktu itu saya beli Hyundai bekas taksi lagi. Nah, waktu itu kan nominalnya 24 juta Mas, saya beli mobil. 24 juta udah dapat mobil. Waktu itu memang AC-nya dingin. Interiornya sudah bagus, bodinya itu keren gitu ya, udah bagus lah. Cuman kesalahan saya waktu itu ngeceknya kondisi hujan. Kondisinya hujan. Artinya kan kalau kondisi hujan kita kan nggak tahu waktu itu sih, masih awal-awal. Ini asapnya yang keluar karena kena hujan atau memang mobilnya bermasalah, turun mesin. Ternyata waktu itu sudah dibeli kan. Dan waktu saya lihat itu saya sudah curiga, kok keluar asapnya ini ada bau uli gitu. Udah curiga sebenarnya ya. Tapi waktu itu kan yang punya mobil kebetulan tetangganya teman saya sekontrakan. Tetangga teman sekontrakan. Akhirnya karena ya rasa percaya ya. Sudahlah beli. Terus singkat cerita pas nyampe Kediri, mobil itu paginya saya panasi, saya pakai ke kampus. Loh kok masih berasap, padahal kan sudah saya cuci, sudah saya bersihkan. Kok masih berasap ya. Akhirnya saya cekkanlah ke bengkel. Katanya bengkel, ini harus turun mesin Mas, katanya seperti itu. Kalau turun mesin itu biayanya sampai berapa Mas? Kalau waktu itu saya diminta 5 juta. Turun mesinnya 5 juta, belinya 23. Wah, berarti ini 28 juta nih. Nah, tapi ini waktu itu saya spekulasinya gini. Kalau saya turun mesin, saya mengeluarkan uang, saya rugi di waktu. Betul sekali. Belum tentu juga mobil itu ketika dijual untungnya juga jualnya juga nggak bisa lebih tinggi pastinya ya. Akhirnya dijual apa adanya. Akhirnya saya jual apa adanya. Dengan kondisi seadanya. Om itu maha tahu, maha adil Mas. Saya itu kan beli kondisi tidak tahu mobil. Nggak tahu mobil. Pas saya jual, saya memang tak tulisi mobil itu. Jual jujur apa adanya. Bisa dicek sepuasnya. Iklan saya cuma seperti itu. Yang pasti AC dingin, nomor WA
harga, lokasi kedudukan. Jual apa adanya. Ya, bisa dicek silahkan. Orangnya datang. Nah, kok alhamdulillah waktu itu masih dibeli 26, Mas. Dibeli 26. Masih untung lah. Masih untung. Kalau itu turun mesin bayar 5 juta, 28 minus gitu ya. Iya, betul. Nah, ini 26 masih untung 3 juta, luar biasa sekali. Akhirnya kan ketika sudah laku, okay. Nah, teman saya ini cerita ya. Dia minta maaf. Loh, kok minta maaf? Kenapa kok minta maaf? Iya, Mas, soalnya waktu itu kan tetanggaku yang jual. Nah, waktu sampean ke kamar mandi, saya tuh dibilang, kalau mobil ini jadi dibeli temenmu, kamu tak kasih uang, tapi jangan cerita kalau mobil itu waktunya turun mesin. Nah, kayak nggak jujur ya. Kira-kira minta maaf. Tapi temanku itu waktu itu bilang gini, oh mobil ini bener-bener murah kok. Artinya kan di bawah 35 juta. Pasarannya sebenarnya kalau sehat bisa 30-an mobil. Oke, bisa 30-an kalau itu kondisinya prima ya, masih siap pakai ya. Akhirnya karena teman itu pemikirannya, oh mobil ini bakal dijual lagi gitu loh. Betul ya. Akhirnya mungkin nanti opsinya ya dijual apa adanya. Oke, dan alhamdulillahnya Mas Nado ini berhasil menjual 26 untung 3 juta, nggak apa-apa ya. Luar biasa sekali. Mas Nado sampai sekarang, karena Mas Nado sudah punya Velfire yang sekarang ya ada beberapa mobil lainnya. Hasil dari keuntungan hari ini nih Mas Nado, di usia Mas Nado yang sebenarnya ini sangat muda sekali, belum ada 25 tahun. Ini luar biasa sekali. Saya mengapresiasi sekali, luar biasa Mas Nado ini. Masih 23 tahunnya dibongkar sama beliaunya ya. Saya nggak enak mau ngomong ini sebenarnya ke pemirsa semuanya, ke teman-teman semuanya. Tapi ternyata Mas Nado bilang usianya masih 23 tahun. Kira-kira sekarang keuntungan bersih yang Mas Nado dapat dari semua bisnisnya Mas Nado dalam 1 bulan ini, Mas, kira-kira berapa, Mas? Omsetnya saja, Mas. Kira-kira. Katakanlah kalau satu mobil itu, Mas, rata-rata biasanya 10, 15. Rata-rata 10 malah sampai 15. Saya pernah satu mobil itu untungnya 40 juta. Satu mobil untungnya 40 juta. Oh, ini berarti kan strategi selling marketingnya nih luar biasa sekali, Mas. Itu bersih 40 juta satu mobil, luar biasa sekali ya. Nanti untuk cerita itu nanti di segmen lain ya, kita akan share ke teman-teman gimana satu mobil dengan tadi Mas Nado memulai bisnisnya hanya jualan mobil-mobil yang murah 30-an juta, ekstaksi dan lain sebagainya, sampai untung satu mobilnya untungnya 40 juta untung bersih. Nanti di segmen lain saya akan share ke teman-teman semuanya. Tapi kembali lagi ke omset Mas Nado. Kira-kira berapa, Mas? Kalau satu mobilnya 10 juta nih, setiap bulannya laku berapa paling banyak? Jadi kalau sebelum pandemi, Mas. Sebelum pandemi. Ini kan masih pandemi. Ini masih pandemi. Sebelum pandemi itu ya saya paling bisa kisaran 50 sampai 60 juta dalam satu bulan. Itu bersih ya. Bersih ya, teman-teman, bukan omset. Kalau omset ya ratusan juta itu. Kalau satu mobil saja harganya berapa? Itu. Kalau saya bilang omset saya bingung, soalnya kan setiap mobil harganya berbeda-beda. Jadi untung bersihnya Mas Nado sebelum pandemi itu bisa 50 sampai 60 juta ini, teman-teman ya, luar biasa. Di usianya yang masih 23 tahun, dagangannya juga bukan kaleng-kaleng ya. Dagangannya ini mobil, sudah nggak HP lagi, tapi ingat dibesarkannya dari HP, dari jualan HP, dan memiliki orang-orang hebat lainnya, orang tua yang mensupport. Karena doa orang tua itu adalah doa restu yang paling utama ya untuk melangkah kesuksesan yang ke depan begitu, teman-teman ya. Nah, saya memang gitu, Mas. Setiap kali mau katakanlah COD, kalau mau lihat mobil atau tiap kali mau ada orang mau beli mobil itu mesti saya bilang ke orang tua juga, saya mohon doanya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi restu orang tua ya, doa orang tua, teman-teman ya. Bisnis yang sukses itu adalah ketika kita diridhoi oleh orang tua kita. Nah, Mas Nado ini setiap kali ada orang yang melihat mobil, setiap kali Mas Nado mau ketemu sama orang yang mau beli mobil, selalu minta doa restu kedua orang tuanya. Mas Nado ini untuk teman-teman semua nih, di usia 23 tahun masih banyak yang mikir dan bingung, enaknya saya bisnis apa ya, terus kemudian ya ini kira-kira pesennya apa nih Mas Nado? Nah, yang milenial ini, teman-teman. Jadi kalau saya karena saya bermulanya usaha ini dari buku, Mas.
dari dan buku. HP, kan? Iya, Itu betul artinya, sekali. Mulai jualan buku, lalu kemudian jualan HP, naik motor, terus mobil ya. Iya. Jadi kalau saya ini punya prinsip, Iya. yang uang, contohnya uang yang saya dapat itu dengan yang uang saya keluarkan harus selisihnya terpaut jauh. Oke, betul. Artinya kan seperti tadi itu, mulanya contoh kecilnya HP. HP, iya. Jadi dari uang modal buku yang 5 juta, Uang 5 juta modal buku. bagaimana caranya? Kalau kita jual buku lagi kan jelas nggak mungkin, soalnya kan waktu itu cuma aspek. Iya, momentumnya pas ya. Momentumnya pas akhirnya prospek. saya memilih HP. Kesimpulannya biasanya HP itu, saya itu satu HP kalau di bawah 2 juta untungnya kan 300-400 ribu. Iya. Jadi dari untung yang 300-400 ribu ini, saya memang bukan tipe orang yang suka menghabiskan uang. Iya. Oke. Jadi mantap. dari keuntungan yang 300-400 itu mungkin yang saya pakai katakanlah buat tambahan jajan nih, Tambahan jajan. itu paling ya 50 ribu, 100 ribu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi lifestyle ya jangan dulu lah ketika kita punya keuntungan dari bisnis lalu kemudian kita pengen hidup wah, ingin makan yang enak, beli kopi-kopian yang harganya 30.000 ke atas gitu. Enggak ya Mas Ade. Jadi tahan dulu, sisihkan uangnya, investasikan uangnya, puter lagi supaya dapat passive income lainnya. Sampai kita benar-benar passive income kita ini bekerja dan bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi bukan lagi kita ngambil dari keuntungan itu. Jadi tahan dulu teman-teman ya. Jadi itu pesan Mas Nado ya. Jadi jangan terus langsung kemudian biaya hidup atau misalkan lifestyle itu bisa ditunda. Betul. Yang Biasanya penting kan bisa dipakai. kalau itu Mas kadang kan ada orang Betul, ya. mumpung dapat uang 400 ribu, berarti kan itu bonusnya. Iya. Ya sudah, 400 ribu itu tak habiskan. Nah, Dan iya seperti betul. itu. 400.000 Tapi dihabiskan Kalau semua. saya dari jualan yang sederhana dulu sampai sekarang, prinsip saya itu banyak. Kalau saya misalkan dapat untung katakanlah 30 juta. Iya. Nah, 30 juta. ya apa caranya 30 juta ini Berkembang lagi ya. berkembang lagi. Betul, Saya ya. itu kadang merupakan mobil lagi. Nah, itu. Jadi Gitu. wujudkan dengan nilai investasi lagi. Jadi bisa dijual lagi. Nah, intinya teman-teman, bisnis apapun ketika kita menjalaninya dengan benar dan kita juga bisa hemat tadi ya, ketika kita cukup dengan ya gaya hidup kita biasa saja ya, nanti ketika pada akhirnya teman-teman sampai passive income-nya bekerja untuk Anda atau untuk teman-teman lah, baru itu teman-teman bisa menggunakan passive income ini untuk membiayai apa yang lifestyle, apa yang keinginan teman-teman, jalan-jalan ya, atau beli barang-barang branded dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu semua terkumpul, sebelum itu semua berkembang dengan baik, ya tahan dulu. Jadi itu tadi ya teman-teman, cerita dari seorang Nado yang luar biasa sekali. Di usianya yang masih 23 tahun ternyata jualannya bukan kaleng-kaleng ini, tidak lagi jualan buku tapi dimulai dari jualan hal yang sangat kecil sekali untungnya. Jualan buku, lalu kemudian jualan HP, dan sekarang jualan mobil. Luar biasa sekali Mas Nado. Dan hari ini keuntungan bersih yang Mas Nado dapatkan dalam 1 bulan itu bisa mencapai 60 juta. Luar biasa sekali, bahkan lebih. Nah ini ya teman-teman ya, bahwa kita belajar sekarang itu mudah hanya sekali. Jadi kapan lagi teman-teman harus memulai bisnis? Mulai dari sekarang, mulai dari jualan apapun. Meskipun teman-teman masih belum punya modal sedikit pun, teman-teman masih punya pemikiran, atau teman-teman bisa investasi high value skill, belajarlah ke orang-orang yang hebat seperti Mas Nado ini. Nah jadi belajarlah terus. Mas Nado juga awalnya juga belajar melihat peluang. Bayangin ya, hanya melihat peluang dari buku lalu kemudian sampai sekarang menjadi besar. Mobilnya banyak sekali sekarang. Teman-teman silakan nanti cek di Instagramnya. Instagramnya apa Mas Nado? Saya Instagramnya @putranadlah. Putranadlah ya, @putranadlah. Nah nanti teman-teman silahkan cek di situ ya, mobilnya keren-keren, dan yang dijual itu ada tagline-nya, bahwa tagline-nya atau fokus dagangannya ini mobil-mobil yang unik ya, yang unik gitu. Karena kalau kita mainnya marketnya di mobil-mobil yang pasaran, orang ketika mau beli ya nggak cocok bisa lari ke yang lain. Tapi kalau mobil yang unik
mobil yang bisa dikatakan langka, pemenang kontes misalkan. Nah, ini suatu peluang yang dahsyat sekali menurut saya yang Mas Nado ambil ya. Terobosan itulah yang kemudian membuat Mas Nado besar di mobil-mobil yang unik, yang dagangannya luar biasa sekali. Nah, itulah teman-teman ya cerita Mas Nado. Mas Nado ada pesan terakhir untuk teman-teman ini? Pesan terakhir kalau bagi saya, sebenarnya kalau kita usaha itu modal itu tidak terlalu banyak, Mas. Iya, betul sekali. Modal itu tidak terlalu banyak. Modal itu tidak terlalu banyak. Saya jujur, saya jualan buku awal itu saya tidak punya modal sama sekali. Nggak punya modal sama sekali. Hanya modalnya ya jaringan ya, network. Karena saudaranya ternyata ada di farmasi, lalu kemudian tahu harga buku yang lebih murah. Dan tinggal ngelis aja namanya, ayo siapa yang mau pesen, ini lebih murah, diantar sampai ke rumah. Itu tadi ya. Nah, dan kita nggak keluar uang terlebih dahulu. Nggak keluar uang, nah iya kan, nggak keluar uang. Tinggal orang bayar duluan, lalu kemudian dibelanjakan buku, diantar sampai rumahnya. Itu ya teman-teman ya, luar biasa sekali Mas Nado. Terus Mas, lanjut Mas. Selanjutnya lagi, jadi saya benar Mas sampai sekarang, saya dulu di pondok itu Pak Yainya pernah bilang, ada nasihat berdasarkan di Al-Quran itu kan ada wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di sini itu wa may yatawakkal itu berarti dan barang siapa yang bertawakal. Iya, betul. Allah itu kepada Allah bagi yang muslim, berarti ke Tuhannya masing-masing. Kalau agama yang lain fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh ini adalah fahuwa, maka dari itu huwa ini hasbuhu, berarti Allah ini, Tuhan ini menjanjikan keberhasilan akan suatu usahanya orang itu. Iya, betul sekali. Jadi jangan pernah takut untuk memulai ya. Intinya Allah, Tuhan selalu mengarahkan kita, selalu memberikan petunjuk. Iya. Terus juga yaitu tadi doa restu orang tua. Doa restu orang tua. Ini ya teman-teman ya, ternyata pentingnya seorang guru, pentingnya seorang mentor. Seperti Mas Nado ternyata memiliki sosok tokoh yang sangat luar biasa sekali, yaitu Kiai. Kiai beliau yang selalu membimbing, selalu mengarahkan Mas Nado. Dan intinya teman-teman semua atas ridho dari orang tuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Nado waktunya. Semoga ini menginspirasi teman-teman untuk segera memulai bisnis hari ini juga. Kalau teman-teman bingung mikirin bisnis apa, silakan cek di Google, silakan lihat trending topiknya apa ini sekarang yang lagi tren. Nah, teman-teman bisa mulai jualan atau lihat peluang teman-teman. Kalau kemarin saya diskusi online dengan alumni Brawijaya, ada yang bertanya, apa yang menentukan value dalam hidup kita? Karena bisnis itu kan sesuai dengan passion. Nah, value ada dua. Ketika teman-teman suka mengerjakan itu dan ketika teman-teman expert di bidang itu. Nah, teman-teman tekuni itu. Seperti Mas Nado, meskipun kuliah kedokteran gigi tapi expert di dunia dagang. Ya udah tekuni itu, dan ternyata Mas Nado menikmati itu. Enjoy, makanya enjoy your business ya. Ketika kita menjalani bisnis, kita harus enjoy, harus senang, harus bahagia. Oke Mas Nado, mungkin itu kesempatan hari ini luar biasa sekali. Nanti kita lihat mobilnya, jalan-jalan melihat mobil yang ada di sini. Tapi sebenarnya mobilnya garasinya ada di Pasuruan ya Mas Nado ya. Tapi nanti kita lihat beberapa koleksinya yang dibawa di Kediri ini. Itulah teman-teman ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil dan jangan takut untuk segera memulai. Harus langsung lakukan. Oke, terima kasih Mas Nado kesempatannya. Semoga sukses selalu untuk Mas Nado dan untuk kita semua. Salam sukses selalu untuk teman-teman semuanya. See you and stay your power. Oke. Ini salah satu koleksinya Mas Nado nih, barang dagangannya nih. Oke. Ini tahun berapa nih Mas? Ini kalau Brio-nya 2018 ya. Termasuk baru ya. 2018 kan baru beberapa tahun yang lalu. Brio ya Mas ya. Keren nih, masih mulus. Si mulus. Kalau yang ini apa nih Mas? Kalau Santa. Ini Hyundai Santa Fe Mas, yang 4 WD 6 silinder. 4 WD. Nah, biasanya Santa Fe itu cuma 4 silinder. Ini saya kebetulan dapat yang langka. Kalau biasanya Santa Fe itu kan manual. Ini saya dapat Matic. Dapat Matic. Iya. Keren ya.
Terus sudah Asik. sunroof karena tipe tertinggi. Oke. Udah ada ini ya. Sunroof Iya. bisa dibuka cupnya. Wih, mesinnya juga Jadi biasanya kalau Santa Fe itu kan 2400 cc karena ini yang 2400. angka, yang 6 silinder cc-nya 2700. 2700 ini ya, 2700. lebih gede ya, Lebih gede. lebih kenceng. Iya, setara dengan cc-nya Fortuner Mas. yang Fortuner. Kalau ini bisa dibuka gini ya. Iya. Oke. Asik ya. Ini tahun berapa Mas ini? Ini tahun 2001. 2001 ya. Iya. Kalau ini Rio 2018. 2018. Sepertinya ini nanti jadi operasional. Jadi operasional, nyaman ya. Dipakai ya. Oke. Ini karena memang sudah on new, berarti desain interiornya juga sudah bagus. Sudah ada musik buttonnya semua. Ini kebetulan saya dapatnya dari tangan pertama, jadi Masih plastiknya masih ada. mulus tangan pertama ya. Iya. Di pakai ini yang menang kontes Nah, kalau yang ini namanya Bumblebee. Bumblebee. Warnanya soalnya kuning. Kuning ya. Suara mesinnya kenceng. Nah, Oke. Lucu ya. Lucu, asik. Ada sunroofnya juga, bisa dibuka ya. Interiornya udah full. udah full M. Jadi biasanya kan kulit itu hanya sekedar kulit, ini yang bagus. Ini kulit versi yang bagus ya. Oke, kita coba ya. Kita coba nih. Ya, jadi asik ya, lucu karena ini sudah pemenang kontes. Mobil ini keren. Ganteng ya, Mas ya? Iya. Asik, lucu. Ini kenapa ini yang suka warna kuning gitu ya orangnya mungkin ya yang jual ya? Memang orangnya sebenarnya gitu. Terus mobil ini juga selain interiornya pakai MBTEC, sunroofnya ini juga yang bagus, yang anti bocor, yang serba elektrik. Sunroofnya bagus, anti bocor, elektrik juga ya. Iya. Tinggal mencet aja ya. Terus untuk set audionya ini kebetulan pakai yang silo semua Mas. Jadi kalau kalau di cruise kan nominalnya itu totalnya 20 juta. 20 juta hanya Ya, untuk hanya modif untuk audionya saja. audionya saja ya. Jadi teman-teman ini mobilnya mobil mahal nih. Meskipun nampaknya imut ya, kecil gitu, tapi ternyata udah menang kontes berkali-kali ya ini ya. Dan juga beberapa kategori. Ini ya, keren ya Mas ya. Terus itu Interiornya, kalau mau nyoba kulitnya. audionya enggak apa-apa Mas. Suaranya kan bagus. Oke, kita coba. Tunggu kita ulangin Kalau itu ngerekamnya dari belakang. dari belakang ya. Jadi ini karena tipe tertinggi, semua tombol ada di setir nih. Mau ngencengin volume, kita bisa lewat sini. Kita kurangin volumenya. Terus itu ini apa nih Mas? Channel ya? Oh, ya, Mindah lagu ya, mindah lagu juga bisa pakai setirnya nih. Ini keren banget sih. Ini berapa nih Mas harganya kalau yang ini? Kalau 125 bisa ditawar enggak apa-apa. Oke, 125 bisa ditawar nggak apa-apa nih teman-teman ya, 125. Soalnya Ini daripada modif sendiri kan bisa habis 40 juta sendiri Mas. 40 juta sendiri hanya untuk modif, tapi ini sudah dimodif, audionya dimodif, audionya saja perlu 20 juta untuk modifnya. Terus Jadi ini juga worth it banget ya. Kalau dari velgnya kan pakai BBS yang ring 17. Oke, Itu kalau velgnya dari velg sama bannya sendiri bisa sampai 8-9 juta. hanya velg sama ban ya. Ya, betul. 8 sampai 9 juta. Iya.
Jadi teman-teman ini sepertinya worth it banget ya. Daripada beli mobil terus kemudian dia modif, ini sudah full modification dan sudah mendapat piala juara kontes beberapa kategori. Ini keren banget nih Mas. Ganti musik ah. Ganti lagi. Oke. Ini juga headlampnya juga sudah pakai yang USBN yang dilengkapi dengan EGOE sama HID projector. Sebetulnya ini kalau nyala bisa cuma cincinnya atau bisa cincin sama HID-nya yang satu. Bisa milih ya. Mau yang nyalain yang mana gitu ya. Bisa kelihatan kayak mata gitu ya. Kayak softland. Mobilnya bisa pakai softland. Soalnya kan kalau orisinilnya cuma polosan aja Mas. Polosan betul. Kalau ini kan ada jadi modif.